Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil startup atau usaha rintisan kami yang bernama Boltak. Langsung saja. Yang pertama, Yohanes Freddy Kurnia Laksono bertugas sebagai direktur utama. Saya sendiri. Yang kedua, Indra Mahendra Lesmana yang bertugas sebagai kepala produksi. Yang ketiga, Ahmad Nasi Amri bertugas di bidang branding dan pemasaran. Yang keempat, Ilham Jaya Dermawan bertugas sebagai pengurus keuangan. Yang kelima, Ilham Bayu Sahara bertugas sebagai operasional. Lanjut saja ke ringkasan eksklusif. Resbol Boltak menjadi andalan usaha kami, salah satu makanan praktis yang menjadi incaran banyak kalangan mahasiswa. Zaman sekarang biasanya ingin makan yang serba cepat. Resbol Boltak disajikan dalam sebuah mangkok bersama nasi dan lauk pauknya. Tak hanya sekedar praktis, makanan ini juga enak, berkualitas, dan harga terjangkau. Resbol Boltak yang kami rintis memiliki dua varian lauk, yaitu ayam dan telur. Akan tetapi juga rasanya lezat dan murah. Kami tidak hanya semata mencari keuntungan, akan tetap menjaga kualitas. Keuntungan tersebut cukup untuk menjaga usaha rintisan kami dari sisi keuangan tetap sehat. Lanjut saja dari latar belakang bisnis. Dalam suatu pemasaran banyak sekali bentuk dan aneka ragam makanan yang kecil dan besar, dan dari harga yang murah hingga sampai yang harga yang mahal. Untuk kebutuhan sehari-hari banyak sekali aktivitas yang dijalani oleh setiap orang. Maka dari itu kami memiliki usaha Resbol atau Boltak yang merupakan solusi terbaik bagi kalian yang mencari makanan yang praktis, enak, berkualitas, dan harga terjangkau. Selanjutnya, pengenalan bisnis rintisan. Terdapat visi dan misi. Visi menyediakan konsumsi makanan yang berkualitas, enak, harga terjangkau, dan tentunya sehat. Misinya yang pertama, menciptakan produk yang berkualitas dan disukai konsumen. Yang kedua, memberikan layanan konsumen yang memuaskan. Yang ketiga, membangun sumber daya manusia yang handal, loyal, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ke struktur organisasi. Bagian direktur, terus di bawahnya keuangan, marketing, produksi, operasional. Terus selanjutnya analisis pasar dan pemasaran. Analisis pasar terdapat target penjualan. Usaha rintisan ini berlokasi di home industry. Untuk target pasar usaha kami dengan promosi di media sosial seperti Instagram, WhatsApp. Sasaran konsumennya dalam menjalankan usaha rintisan ini, sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan karena harganya kami berikan pun cukup terjangkau untuk semua kalangan. Harga yang kami berikan yaitu kisaran harga sampai 8.000 sampai 13.000 rupiah. Selanjutnya pemasaran. Yang pertama dengan media internet. Promosi usaha rintisan kami melakukan pemasaran dengan media internet seperti dapat melakukan melalui Instagram, WhatsApp, karena sebagian masyarakat kebanyakan sudah menggunakan media internet sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita. Yang kedua, pengembangan produk. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambahkan varian lauk yang lebih enak di pesaing lain, seperti varian lauk telur dan ayam dengan harga yang terjangkau yang memberikan nilai lebih di mata para konsumen, sehingga pengembangan produk semakin baik. Analisis SWOT. Pertama, strength, terdiri dari makanan yang praktis dan harga terjangkau. 2. Pembuatan produk yang mudah. Selanjutnya, opportunities, peluang pasar yang lebih besar, produk yang tidak asing bagi para konsumen. Ketiga, weakness, persaingan dengan perusahaan yang sudah besar.
dan pengalaman usaha kami yang masih sedikit. Trade, harga bahan baku tidak stabil serta memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan lain. Next, segmentasi dan target pasar. Pertama, segmentasi terdiri dari 3 segmentasi, yaitu segmentasi geografis, demografis, dan psikologis. Target pasar, produk yang dijual, produk makanan rice bowl bernama Boltok yang dijual via online. Target lokasi kami yaitu sekitar daerah kampus. Target demografi usia antara 10 hingga 40 tahun. Karakter psikologis, terbiasa dengan internet dan media sosial serta mengikuti perkembangan tren mode terkini. Next, strategi pemasaran. Pertama, dengan media internet. Kami menggunakan medsos dan media internet lainnya untuk mempromosikan produk-produk kami seperti Instagram, Facebook, serta menggunakan beberapa platform pengiriman seperti Grab dan Gojek. Kedua, pengembangan produk. Kami akan terus melakukan inovasi dan pengembangan untuk menemukan berbagai produk-produk baru bagi kami. Next, analisis pesaing. Analisis pesaing di pasar berupa: pertama, pesaing memiliki varian menu yang lebih serta kebanyakan pesaing sudah terlebih dahulu berhasil membangun brand mereka. Dua, masalah dalam persaingan dengan kompetitor yang sudah terkenal. Profil pesaing diantaranya seperti perusahaan makanan kecil cepat saji, omsetnya privasi, beroperasional di Jogja. Keuntungan dan kerugian dari penawaran pesaing. Keuntungan dan dapat menjadi referensi untuk mulai bisnis makanan sehat. Kerugiannya, orang-orang yang di sekitar Jogja jauh lebih mengenal catering pesaing. Analisa produksi atau proses produksi. Pertama, pembelian bahan baku. Kami membeli dan memasok bahan baku. Kedua, penyimpanan dan penggunaan bahan baku. Next, pengelolaan bahan baku. Kami mengolah bahan baku agar dapat diolah dengan baik dan dapat bertahan lama. Proses pengelolaan menu. Kapasitas produksi. Dengan menggunakan peralatan produksi yang ada, produksi Boltok dapat menghasilkan minimal 10 cup per hari atau lebih. Sehingga dengan jumlah tersebut, peralatan produksi yang ada dapat dipastikan memproduksi Boltok dengan hasil yang maksimal. Fasilitas dan perlengkapan. Perlengkapan yang kami gunakan diantaranya kompor, wajan, pisau, peralatan makan standar, PC dan gawai. Fasilitas diantaranya tempat produksi, kendaraan untuk bermotor untuk mobilitas, akses internet. Pemasok, kami menggunakan online shop untuk mendapatkan cup dan sendok. Oke, sekarang masuk ke bagian analisis sumber daya manusia atau SDM. Di sini kami memiliki 5 anggota yang mempunyai tugas dan jabatannya masing-masing. Yang pertama yaitu Yohanes Freddy Kurnia Laksono sebagai direktur. Keahlian yang dimilikinya yaitu manajemen. Tugasnya yaitu melakukan manajemen serta penelitian penentuan kebijakan perusahaan. Yang kedua ada Ahmad Nasi Amri sebagai divisi branding dan pemasaran. Keahlian yang dimiliki yaitu produk designing dan branding. Tugasnya melakukan pemasaran produk dan pemodelan produk. Yang ketiga ada saya sendiri, Indra Mahendra Lesmana, sebagai kepala produksi. Keahlian yang saya miliki yaitu pengelolaan dan produksi produk yang akan kami buat. Tugas saya di sini melakukan dan memastikan produksi berjalan dengan lancar sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kami sendiri. Yang keempat ada Ilham Jaya Dermawan sebagai keuangan dan memiliki keahlian analisis keuangan dasar. Tugasnya yaitu melakukan analisis dan perekapan setiap lalu lintas keuangan perusahaan. Yang kelima ada Ilham Bayu Sahara selaku operasional dan logistik yang memiliki keahlian mobilitas yang fleksibel. Tugasnya yaitu bertanggung jawab atas tugas setiap anggota dan memastikan ketersediaan sumber daya, melakukan penjualan. Selanjutnya, rencana pengembangan usaha. Di sini kami berharap produk kami dapat dikenal di masyarakat dan diterima oleh masyarakat.
produk kami kedepannya tidak hanya menjual makanan dengan cara online saja, tapi bisa membuka toko offline dan tidak hanya menjual di daerah Jogja saja, tetapi akan mencakup seluruh provinsi di Indonesia, insya Allah. Memperluas pasar dan memperbanyak mitra, sehingga Boltak, maksud kami Boltok, lebih dikenal dan dipercaya sebagai salah satu startup di bidang makanan Indonesia. Selanjutnya itu biaya operasional dan pemasaran awal. Kami menghitungnya dalam mata uang rupiah di sini. Yang pertama ada dari kebutuhan, yaitu transportasi. Kami menetapkan di sini transportasi sebanyak Rp50.000. Gas, karena kami memakai kompor yang kecil dan gasnya yang tabung, jadi kami asumsikan Rp13.000. Itu untuk harga gas isi ulang. Isi ulangnya itu satu botol itu 7.000. Di sini listrik kita karena memakainya cuma sedikit listrik, jadi asumsikannya 20.000. Dan biaya tidak terduga kami masukkan 50.000. Ini untuk biaya yang semisalnya ada ya kejadian tidak terduga. Terus yang kelima ada cup bergambar. Ini maksudnya dengan rupiahnya itu 50.000. Jadi kita mendesain gambar kita sendiri dan mencetaknya. Yang keenam yaitu sendok. Nah, kalau sendok kami beli di online shop dengan harga 9.000. Itu udah yang murah tapi lumayan agak bagus gitu. Jadi totalnya itu 192.000. Biaya bahan baku harian. Pertama, bahan ada ayam yang diasumsikan sekitar 30.000. 2 ada telur dengan harga 22.000. 3 ada beras dengan harga 11.000. 4 minyak dengan harga 8.000. 5 sayur dengan harga 5.000 dan 6 bumbu dapur dengan harga 17.000 dengan jumlah total sekitar 93.000. Total biaya awal adapun kebutuhan operasional dengan jumlah 192.000, bahan baku dengan jumlah 93.000 dengan total jumlah 285.000. Adapun biaya per bulan, pertama ada kebutuhan operasional dengan jumlah 192.000, bahan baku dikali 30 hari sekitar 93.000 dikali 30 sama dengan 2.750.000 dengan jumlah total 2.982.000. Adapun analisis break even point, investasi awal sekitar 2.982.000, total revenue per bulan 1 chicken boltak dikali 5 cup dikali 30 hari dengan jumlah 1.500.000, endok boltak dikali 5 cup dikali 30 hari dengan harga 1.050.000 dengan total pendapatan per bulan 2.550.000. Net income sama dengan total investasi awal dikurang revenue per bulan sama dengan 2.982.000 dikurang 2.550.000 sama dengan 432.000. Net pada awal bulan, investasi awal adalah total cost bulan pertama yaitu 2.982.000, penjualan awal bulan 2.550.000, net loss periode awal biaya dikurang penjualan sekitar 432.000, net loss periode awal sama dengan sisa investasi awal. Break even point adalah titik balik atau balik modal, yaitu break even point sama dengan sisa investasi awal per net income per bulan ditambah 1 sama dengan 432.000 per 432.000 ditambah 1 sama dengan 1. Waktu untuk balik modal sekitar 1 bulan. Slide terakhir sebuah lampiran mengenai startup atau usaha rintisan kelompok 6. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.